Halo teman-teman video tutorial. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah meninggalkan komentar atau pertanyaan pada video saya yang berjudul Cara Riset Password Windows 7 dengan CMD. Jadi saya sudah membaca komentar dari teman-teman. Ada beberapa cukup banyak pertanyaan yang teman-teman sampaikan, dan mohon maaf karena baru kali ini saya bisa bikin video Q&A-nya. Nah, saya coba ambil beberapa pertanyaan yang menurut saya mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sebelumnya saya sudah kumpulkan, jadi ada pertanyaan dari Galang Satya. Ini pertanyaannya adalah, Bang, aku pas CMD net user admin bintang kok nggak muncul malah beda. Ini kemudian dari Ian Syahputra. Kalau yang pakai net user admin bintang nggak bisa, coba pakai net user. Kemudian ada dari RN Angler. Ini permasalahannya sama. Jadi kok pas ketik net user admin bintang malah muncul the username could not be found. Kemudian dari Eka Pratiwi juga pertanyaannya sama. Jadi ketik net user admin bintang muncul tulisan could not found. Kemudian dari Ahmad Sudrajat. Kemudian dari Timothy Togas. Kemudian ada pertanyaan juga dari Rama Saputra Dwiki.Vandika. Dan dari Aden Steel dan Davavi. Ini pertanyaannya kurang lebih sama ya. Jadi teman-teman ini ketika mengikuti tutorial saya dan ketika ketik net user admin bintang tidak muncul atau tidak masuk ke langkah yang berikutnya. Oke, gini teman-teman. Jadi pada video saya, video cara riset password Windows 7 yang saya buat, itu di situ saya menggunakan user yang namanya admin. Jadi usernya itu namanya admin. Nah, kalau teman-teman mau coba di laptop teman-teman dengan perintah yang sama kemudian muncul error, itu terjadi karena di laptop teman-teman tidak ada user yang namanya admin. Jadi cukup jelas ya teman-teman kenapa muncul error seperti itu, karena ibaratnya kita memanggil nama user atau nama seseorang tetapi yang kita panggil itu namanya nggak ada. Nah, caranya gimana supaya kita tahu username yang kita gunakan itu apa? Jadi kalau teman-teman pengen mengetahui nama user yang ada di laptop atau di komputer teman-teman itu apa saja, dari command prompt teman-teman bisa ketikkan seperti ini. Net user. Kemudian tekan enter. Nah, ini contohnya. Saya menggunakan laptop. Nama laptop saya yang saya gunakan saat ini tuh namanya Delficon. Ini nama laptopnya. Kemudian di laptop tersebut, ini juga sama, tidak ada user admin. Tidak ada user yang namanya admin. Jadi kalau di sini saya ketik net user admin, kemudian tanda bintang, kemudian saya enter, munculnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini saya yakin yang teman-teman juga temui seperti ini. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya bilang, username yang namanya admin itu tidak ada. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu username-nya teman-teman apa, ketikkan perintah net user seperti ini. Nah, contohnya di laptop saya ada user yang namanya administrator, ada user yang namanya Budi, ada user yang namanya Kartika, Citra Kartika. Nah, beda misalnya kalau tadi saya ketikkan net user admin bintang dia tidak muncul. Nah, kalau saya ketikkan net user Budi, kemudian tanda bintang, saya enter. Nah, saya diminta memasukkan password yang baru untuk user ini. Jadi terjawab, mudah-mudahan teman-teman yang mengalami error setelah mengetikkan perintah net user admin. Jadi error tersebut terjadi karena memang username yang namanya admin tidak ada. Jadi kalau teman-teman mau merubah password user sedangkan usernya aja nggak ada, ya pasti akan muncul error seperti itu. Oke.
kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Jack K15. Kalau nama username-nya 2 baris perintah gimana, Kak? Kan kalau pakai spasi udah salah perintah. Kemudian ini juga sama dengan pertanyaannya dari Tuti Romli. Mau nanya kalau username-nya terdiri dari 2 kata, misalnya bunga mawar, pas ketik net user bunga mawar bintang, keluarnya net user error. Bla 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 bla. Oke. Jadi begini teman-teman. Memang di contoh tutorial saya menggunakan username yang hanya 1 kata ya, admin. Nah, kalau username-nya 2 kata gimana caranya? Nah, saya tunjukkan lagi. Ini yang laptop yang saya gunakan ini. Saya menggunakan laptop di mana di dalamnya ada beberapa user teman-teman. Jadi di situ ada administrator, kemudian ada Budi, kemudian ada Citra Kartika. Nah, Citra Kartika ini username-nya terdiri dari 2 kata. Nah, kalau 2 kata, cara untuk mereset passwordnya, perintahnya adalah net user. Kemudian teman-teman pakai tanda quotes atau tanda seperti ini ya. Setelah tanda quotes, diketik lagi nama usernya, Citra Kartika. Kemudian kita pakai tanda seperti ini dulu, baru spasi bintang, baru enter. Nah, ini kalau caranya menggunakan tanda seperti ini, teman-teman akan bisa mereset password meskipun usernya terdiri dari 2 kata. Nah, kalau nggak pakai tanda gimana? Kalau nggak pakai tanda, misalnya kita pakai perintah net user, langsung ketik Citra Kartika, kemudian tanda bintang, pasti akan muncul error seperti ini. Gitu. Semoga ini menjawab pertanyaan dari Jack K15 dan dari Tuti Romli. Dan mungkin juga dari teman-teman yang mengalami atau memiliki pertanyaan yang sama. Kemudian ada pertanyaan dari Agus Takamura. Bang, itu nanti password wifi-nya hilang atau enggak? Oke. Jadi video tutorial ini adalah video tutorial untuk mereset password user. Sekali lagi untuk mereset password user. Jadi kalau teman-teman melakukan langkah-langkahnya seperti yang saya lakukan, saya bisa pastikan bahwa password wifi teman-teman nggak akan hilang. Selama memang password wifi-nya itu sudah pernah tersimpan di laptop teman-teman. Gitu, mudah-mudahan ini menjawab ya pertanyaan dari Agus Takamura dan dari teman-teman yang mungkin punya pertanyaan yang sama. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaannya mirip, tapi yang ditanyakan oleh Marcel Faisal Anis ini adalah filenya kehapus nggak Bang? Kemudian dari Diki Mahendra juga pertanyaannya hampir sama. Datanya hilang nggak bro kalau pakai itu? Oke teman-teman. Jadi sekali lagi video ini adalah video untuk mereset password user. Jadi sekali lagi ini tidak ada hubungannya dengan data-data teman-teman yang ada di komputer atau di laptop. Jadi kalau cara yang kalian gunakan benar, maka saya juga pastikan bahwa data yang kalian miliki di komputer atau di laptop tidak akan hilang. Oke, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini dari Diva Nur Oktaviani. Om, saya sudah masuk ke file sistem 32, tapi kenapa tidak ada file utilman selain itu apa ya? Kemudian dari Tamitam, ini utilman-nya nggak ada. Rian Domino juga sama, di saya tidak ada ultimate min. Mungkin maksudnya utilman ya, atau utility manager. Jadi begini teman-teman, selama laptop atau komputer yang teman-teman miliki atau teman-teman gunakan itu masih menggunakan Windows yang standar, maka saya pastikan file utility manager ini atau utilman ini ada. Tapi bisa juga
Windows yang terinstall di laptop teman-teman ini udah dimodifikasi atau di custom, di customize, dan file utilmenya bisa jadi dihapus atau di rename menjadi yang lain supaya cara yang saya tunjukkan pada video ini tidak dapat dipraktekkan. Ini biasanya lebih ke untuk alasan security atau keamanan dari pengguna laptop itu sendiri. Jadi jawabannya kalau utilmenya nggak ada, mungkin Windows-nya udah nggak standar lagi. Jadi begitu ya, mudah-mudahan ini dapat menjawab pertanyaan Diva Nur Oktaviani, kemudian Tamitam dan Rian Domino. Nah, kalau misalnya file utilmannya itu udah nggak ada, teman-teman bisa menggunakan cara reset password menggunakan sebuah tools yang namanya Hyren yang ada pada video saya di channel ini pada video yang lain. Dari Ria Koiriah, punya saya nggak ada sistem 32, gimana tuh? Kalau Windows itu standar pasti ada sistem 32 ya, karena sistem 32 itu berisi file-file yang banyak sekali. Ini contohnya kayak ini aja di command prompt-nya ini. Kalau teman-teman lihat ini saya masuk ke Windows sistem 32. Dan di video tutorial saya pun kalau teman-teman perhatikan, command prompt yang saya jalankan itu juga berada di dalam folder sistem 32. Jadi kalau misalnya sistem 32 dibilang nggak ada sih kayaknya nggak mungkin, tapi bisa jadi begini. Di laptop tertentu itu kan partisi harddisknya nggak selalu sama dengan yang saya punya. Saya menggunakan partisi drive C dan drive D, sedangkan di laptop-laptop teman-teman barangkali partisinya bukan C dan D, bisa jadi C dan D dan E misalnya. Dan file Windows itu nggak selalu disimpan di folder D atau folder C gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak ketemu folder sistem 32-nya di drive D, teman-teman bisa lihat pada partisi yang lain. Saran saya seperti itu. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari Ria Koiriah dan teman-teman lain yang mungkin mengalami kendala yang sama. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di Windows 10 bisa apa tidak? Ini pertanyaan dari Maratul Mahmudah. Oke teman-teman, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan langsung simulasikan di sini ya. Saya praktekkan. Saya cek dulu nama-nama usernya. Di laptop yang saya gunakan ini, saya menggunakan sistem operasi Windows 10. Dan di sini salah satu usernya adalah Budi. Nah, saya akan reset user Budi ya. Net user Budi, kemudian tanda bintang, enter. Saya akan masukkan password yang baru. Oke, ternyata di Windows 10 pun itu cara yang sama itu bisa teman-teman praktekkan untuk mengganti passwordnya. Jadi di sini terlihat bahwa the command complete successfully, artinya password si Budi udah berhasil saya reset pada laptop Windows 10 ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Ahmad Sudrajat. Pertanyaannya adalah, kemudian setelah semua tahapan selesai, apakah kita harus mengganti password lagi? Atau jika di shutdown kembali ke semula? Oke. Jadi, teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudah berhasil mereset password usernya, setelah restart, teman-teman tidak perlu lagi mengulangi langkah untuk mereset password ini. Jadi, tinggal teman-teman login menggunakan password terbaru yang teman-teman pilih atau teman-teman gunakan pada saat teman-teman berhasil melakukan tutorial ini. Jadi kalau teman-teman berhasil, nah password terakhir itulah yang teman-teman pakai untuk login pada laptop kalian berikutnya, dan nggak harus melakukan reset lagi. Jadi cukup resetnya sekali, habis itu login menggunakan password yang teman-teman gunakan. Ini mudah-mudahan menjawab pertanyaan Ahmad Sudrajat dan teman-teman lain yang mungkin punya pertanyaan yang sama. Jadi saya ulangi sekali lagi, tahapan reset password ini hanya cukup dilakukan satu kali. Setelah berhasil reset, kemudian teman-teman bisa login menggunakan password terbaru yang teman-teman gunakan.
Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Pedro Saputra. Apakah mesti pakai flash disk, Kak? Untuk melakukan tutorial pada video ini, teman-teman tidak perlu menggunakan flash disk atau tools tertentu. Jadi cukup hanya masuk benar-benar ngikutin langkah-langkah yang dijelaskan, dan itu semuanya adalah file atau utility yang sudah merupakan bawaan dari sistem operasi Windows itu sendiri. Jadi nggak perlu pakai flash disk ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Pedro Saputra dan dari teman-teman yang lain. Oke, pertanyaan berikutnya dari Muhammad Sidan Akbar. Mas, saya kan punya 2 akun. Saya mau buka yang lupa passwordnya, tapi yang muncul akun yang pertama melulu, bukan yang kedua. Gimana, Bang? Jadi, kembali lagi kepada buat teman-teman, sebelum reset password, sebaiknya ketik dulu perintah net user ini. Nah, nanti semua user yang ada dan aktif di laptop teman-teman itu akan dimunculkan di sini. Jadi kalau misalnya kalian punya user pertama apa, user kedua apa, user ketiga apa, semuanya akan dimunculkan. Kalau yang nggak muncul di sini, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, usernya sudah dihapus atau usernya statusnya disable. Jadi kalau selama user itu ada dan aktif, maka dia akan muncul di sini. Itu teman-teman. Semoga ini dapat menjawab pertanyaan dari Muhammad Sidan Akbar dan barangkali teman-teman yang lain yang punya pertanyaan yang sama. Oke teman-teman, mudah-mudahan beberapa penjelasan yang saya sampaikan di video ini dapat membantu teman-teman yang masih belum berhasil, dan semoga bagi yang belum berhasil dapat penjelasannya jadi lebih jelas dan mungkin nanti lebih berhasil lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video-video di channel saya, dan sampai ketemu lagi pada video-video tutorial yang lainnya.